warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurista dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkesjen. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya. Saya dapat berkontribusi di forum yang mulia ini untuk memberikan ide, pemikiran kritis dan solusi untuk masa depan profesi keperawatan. Ini yang saya muliakan. Kita sedang berada pada titik sejarah yang sangat luar biasa, di mana kemajuan teknologi digital berkembang sangat pesat dan mempengaruhi hampir di setiap sendi kehidupan, termasuk di dunia kesehatan. Kita sebagai perawat tidak bisa hanya diam dan menjadi saksi perubahan ini. Kita juga harus berperan aktif dalam perubahan ini. Tidak lagi membahas tentang bagaimana cara menyuntik, bagaimana cara mengganti balutan luka, dan bagaimana mencatat tanda-tanda vital secara aman, melainkan bagaimana cara mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Dahulu, perawat identik dengan tindakan klinis di samping tempat tidur pasien. Namun, kini perawat dituntut memiliki dua kompetensi utama: keterampilan klinis dan literasi digital. Di era digital, teknologi telah mengubah cara pandang kita sebagai perawat tentang bagaimana merawat pasien. Hal ini penting karena teknologi sekarang menjadi sarana komunikasi antara tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi lebih cepat lagi dengan menggunakan aplikasi terpadu dari layanan kesehatan. Contohnya, seperti yang kita ketahui, banyak layanan kesehatan sekarang menggunakan rekam medis elektronik yang dapat membantu mengakses informasi tentang pasien menjadi lebih cepat. Yang kedua, yaitu telemedicine yang membantu perawat mempermudah memberikan layanan dalam jarak jauh. Bahkan, sekarang sudah marak dengan namanya AI yang membantu kita untuk proses diagnosa penyakit dan bahkan memberikan informasi singkat mengenai penyakit tersebut. Bahkan, saat ini sudah berkembang wearable health device seperti smartwatch, yang dimana di situ dapat mengukur tekanan darah atau kadar oksigen pasien secara real time. Semua perkembangan ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keperawatan pasien. Namun, kita tidak bisa menutup mata akan tantangan yang ada. Pertama, tidak semua perawat memiliki kesiapan dan pelatihan untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, keamanan data masih menjadi masalah krusial di tengah maraknya serangan cyber. Yang ketiga, adanya kekhawatiran akan renggangnya hubungan antara perawat dan pasien. Penting kita sadari, teknologi bukan untuk menggantikan peran perawat. Teknologi adalah alat bantu. AI, robot perawat, dan aplikasi monitoring bukan untuk mengambil alih peran empati kita sebagai perawat, melainkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan. Contohnya seperti wearable device dapat membantu kita memonitoring tanda-tanda vital pasien secara real time. Aplikasi edukasi digital yang dapat membantu pasien untuk mengetahui dan memahami tentang manajemen penyakitnya sendiri. Semua perkembangan ini dapat mempererat hubungan antara perawat dan pasien, tergantung bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Dalam perkembangan ini, peran perawat menjadi lebih strategis. Kita tidak hanya sebagai pelaksana tindakan, tetapi juga sebagai digital educator, analis, dan advokat untuk dapat menggunakan teknologi ini secara aman dan etis. Perawat harus dapat memberikan edukasi secara digital dan dituntut untuk memahami privasi data dan keamanan sistem informasi. Kita harus bisa memastikan bahwa teknologi tidak menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan dalam pemberian asuhan keperawatan. Maka dari itu, disinilah peran strategis perawat masuk. Kita tidak hanya sebagai pengguna, kita sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan di dalam pelayanan. Perawat masa kini adalah agen perubahan, mau beradaptasi, terus belajar, dan memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pasien. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda perawat, kita ditantang untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Kita diharuskan membuka mata akan potensi digitalisasi, tapi kita juga harus tetap berpijak kepada etik-etik keperawatan. Dengan begitu, kita dapat menjadi penggerak untuk transformasi layanan yang tidak hanya canggih, namun juga